Jadi Ramadan ini sejak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Jadi tahun kedua hijriah baru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan mentakdirkan kita bisa menemui Ramadan Syahrul Mubarak pada tahun ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada hari ini, pada bulan Ramadan, bulan yang telah kita lewati 2 hari sudah kita menjalani bulan Ramadan. Pada hari ketiga ini saya akan menyampaikan tausiah yang temanya Ramadan bulan mega diskon. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan curahan rahmat. Saya mengibaratkan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan hujan selama sebulan penuh. Jadi setiap hari turun hujan yang lebat. Jadi di bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menjual rahmatnya dengan harga murah. Ya tentunya tidak gratis, Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu kita dengan cara membelinya, yaitu dengan perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Khususnya yang paling utama adalah tarkul maksiyah, karena tarkul maksiyah adalah rasul ibadah. Jadi khususnya paling utama, paling tidak kalau kita tidak bisa memaksimalkan ibadah kita pada bulan Ramadan, setidak-tidaknya kita berusaha meninggalkan maksiat, karena maksiat itu adalah inti dari ibadah. Jadi di dalam agama kita, agama Islam ini, menjauhi yang diharamkan itu lebih utama daripada mengerjakan taat. Bahkan sebenarnya inti dari semua ibadah itu adalah meninggalkan maksiat. Contohnya sholat itu kan memang diperintahkan wajib. Jadi secara tersiratnya meninggalkan sholat itu adalah haram. Jadi saya akan melanjutkan tentang Ramadan. Kita lanjutkan. Ramadan adalah secara bermakna artinya bulan yang membakar. Artinya bulan yang membakar dosa-dosa kita. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang Ramadan, jadi Ramadan ini sejak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke Madinah. Jadi tahun kedua hijriah baru Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan ini. Jadi selama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih di Makkah, bulan Allah Subhanahu wa taala belum mewajibkan puasa di bulan Ramadan ini yang selama 30 hari atau 29 hari.
Jadi dulunya sebelum diwajibkan puasa Ramadan ini, puasa itu Allah wajibkan cuma 3 hari di tiap-tiap bulan. Jadi misalnya Muharram 3 hari puasa, Safar 3 hari, Ramadan 3 hari, dan seterusnya. Jadi waktu pertama diwajibkan puasa itu para sahabat yang berperang pada waktu perang Badar. Jadi para sahabat itu coba kita bayangkan, bulan Ramadan berpuasa, diwajibkan berperang, maksudnya di sebagian sahabat ya berperang. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh istimewa, penuh keistimewaan. Bulan Ramadan juga bulan yang diturunkannya Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa mengisi hari-hari kita dan malam kita dengan perbanyak tilawatul Quran. Dan kan sering kita kalau setiap selesai khataman dan doanya khatmul Quran itu, Allahumma rahamna bil Quran, ya Allah rahmatilah kami dengan barokah Al-Quran, waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah, dan jadikanlah Ramadan itu sebagai panduan kami, petunjuk dalam menjalani hari-hari kami. Yang ujungnya itu aqbal laili wan nahar, wa anugerah warzuqna minhu tilawatahu, dan warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi kan kita sering mengucapkan, membaca doa tersebut biasanya di doa khatmul Quran atau setelah tadarusan. Itu kan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerahilah kami kemampuan untuk membaca Al-Quran pada pagi, siang, malam. Ya, semoga kita dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran di setiap saat dan di setiap waktu kita yang kosong. Kembali ke bulan Ramadan tadi. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa. Yang 10 hari pertama adalah rahmat, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah, yang artinya awal 10 hari pertama bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 hari pertama itu banyak curahan rahmat turun yang deras. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan. Jadi sangat luar biasa bulan Ramadan itu. Jadi kalau kita memasuki bulan Ramadan, kita harus berusaha memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, khususnya sholat subuh. Ayo yang dulu belum berjamaah, kadang berjamaah, kadang enggak, mari di bulan Ramadan ini kita berazan, berniat untuk selalu bisa berjamaah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla subha wal isya fi jama'atin faka'annama man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama kama kullah. Intinya kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, sholat
Isya berjamaah itu pahalanya seperti kita menghidupkan dengan malam Ramadan dengan semalam suntuk dengan ibadah. Jadi 10 hari yang kedua wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan yang kedua 10 hari yang kedua adalah ampunan maghfirah. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Wa man lam yughfar lahu fihi fahuwa mahrum. Jadi siapa yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan itu fahuwa mahrum, maka dia terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita menemui Ramadan tapi kita tidak, dosa-dosa kita tidak terampuni. Jadi Ramadan kita tidak berkualitas, jangan sampai hal tersebut. Jadi selanjutnya di dalam bulan Ramadan itu wafihi tuftahul abwabul jinan. Pada bulan Ramadan itu dibukakan selebar-lebarnya pintu-pintu syurga, wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup serapat-rapatnya pintu-pintu neraka, wa tuqayyadu maradatus syayatin, dan diikat para setan-setan. Ada riwayat yang mengatakan yang diikat itu adalah panglimanya setan. Jadi kalau orang misalkan bulan Ramadan masih bermaksud, itu dia bisa dikalah sama setan-setannya yang kecil-kecil. Ada juga yang mengatakan kalau di bulan Ramadan itu memang setan semuanya diikat, tapi setan sudah terbiasa melatih kita untuk bermaksiat. Jadi setan ibaratnya tuh sudah mengkader. Jadi kalau karena kebiasaan maksiat akhirnya ya terjatuh kepada maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita khususnya di bulan Ramadan dan di bulan-bulan selainnya bisa menghindari, menjauhi dari maksiat. Dan wa ajru syami fawqal hisab, dan pahala puasa Ramadan itu sangat luar biasa. Li'annahu lillahi khassatan. Karena kan semua ibadah itu kalau kita kerjakan Allah melipat gandakan pahalanya. Sedangkan bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala langsung akan membalasnya. Dan juga wahiyus shaim, aroma mulut orang yang berpuasa atyabu indallahi min rihil misk, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wewangian kasturi. Wa naumus shaim fihi ibadah, tidurnya orang puasa aja sampai bernilai ibadah. Kan kalau kita puasa ini kan ibadah yang orang lain tidak tahu. Jadi ada seorang guru TK memberikan tugas kepada siswi TK-nya. Ada yang untuk memotret ibadah anak-anaknya, ibadahnya di rumah. Ada yang lagi baca Quran, fotonya kan lagi ibadah, ada yang lagi sholat, ada yang lagi berdoa, ada yang anak satunya cuma fotonya lagi tidur. Di situ pasti sekolah ditanya ibunya, kamu ibadah apa? Saya ibadahnya Bu, ibadah puasa. Kan tidurnya orang puasa itu ibadah Bu. Jadi ya jangan juga banyak tidur, karena kan banyak tidur tuh bagus hanya untuk orang yang sering maksiat. Tapi kalau orangnya beriman, banyak tidur itu merupakan kerugian yang sangat besar. Wasintuhu tasbih, dan diamnya orang berpuasa itu bernilai tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal-amal pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Tapi bukan cuma amal-amal kebajikan saja yang dilipat gandakan, ya amal-amal kejahatan, ya begitu juga Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Setidak-tidaknya di bulan Ramadan itu kalau kita tidak bisa memperbanyak ibadahnya, minimal kita berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum datang bulan Ramadan suka melihat tontonan baik di YouTube, di televisi yang membuka aurat atau TikTok, mohon itu dihapus.
Ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita pertolongan sehingga kita bisa menghindari maksiat-maksiat tersebut. Dan doa pada bulan Ramadan itu mustajab. Jadi sangat besar peluang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosa pada bulan Ramadan itu terampuni. Jadi pada suatu ketika pada bulan Sya'ban, di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah SAW berkhutbah. Di dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adallakum syahrun 'azimun mubarak." Wahai para manusia, kalian telah memasuki bulan yang penuh keagungan dan penuh barakah. Jadi syahrul azim itu bulan yang dimana pada bulan Ramadan itu banyak sekali pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa tergambar, tidak bisa kita pikirkan di otak kita. Dahsyat, luar biasa pemberian. Mubarak, bulan yang penuh barakah. Jadi banyak kebajikan, banyak kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan itu bulan yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam pada bulan Ramadan itu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ya kalau kita mungkin berpikir lebih mulia mana sih Ramadan itu, siangnya apa malamnya? Ya, yang membuat Ramadan itu jadi mulia adalah malamnya. Kan diturunkannya Al-Quran itu malam. Bahkan sampai ada surah Wal-laili idza yaghsha, demi malam apabila telah menutupi, telah menyelimuti. Ya kalau di pandangan orang Arab, malam itu merupakan sesuatu yang istimewa. Orang diangkat menjadi kekasih Allah, turunnya Al-Quran, kan kejadiannya malam. Tapi kalau malam itu di pandangan orang-orang kita ya hal-hal yang angker, apa hantu dan sebagainya. Kan malam itu curahan rahmat lebih deras. Yang khususnya sepertiga malam yang akhir. Jadi ya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita karunia anugerah bisa mengisi malam-malam Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alahullahu siyamahu fardhatan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu pada bulan Ramadan adalah wajib. Wa qiyama lailihi tatawwan, dan mengisi malam-malam Ramadan dengan penuh dengan ibadah adalah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiyam di sini yang dimaksud adalah tarawih. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi mari kita bersama-sama, khususnya saya mengajak diri saya sendiri dan kepada antum semua untuk tarawih jangan sampai ketinggalan dari malam pertama sampai malam terakhir. Ya sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tolong mengisi ibadah, mengisi Ramadan kita dengan ibadah, dengan memperbanyak ibadah. Man taqarraba fihi bi khaslatin min khairin kana kaman adda fardhatan fi ma siwa. Siapa yang memperbanyak kebaikan pada bulan Ramadan, khususnya yang sunnah-sunnah, kaman adda fardhatan fi ma siwa, seperti orang yang mengerjakan yang wajib pada selain bulan Ramadan. Wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda 70 fardhatan fi ma siwa. Jadi orang itu kalau mengerjakan yang amal-amal sunnah pada bulan Ramadan, pahalanya Allah bagi seperti pahala mengerjakan yang wajib. Dan kalau mengerjakan yang
amal-amal wajib Allah lipat gandakan menjadi 70 amal fardu di selain pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga wahwa syahrus sabr kata Rasulullah. Jadi bulan Ramadan itu bulan sabar. Jadi kita di bulan Ramadan itu untuk belajar sabar. Kan kita belajar untuk menahan lapar. Kan misalkan di bulan Ramadan bagaimana sih caranya supaya puasa itu kita tidak lapar? Ya, namanya puasa kan untuk melatih kita peduli terhadap orang-orang miskin. Ya itu namanya tidak puasa. Ya memang mesti merasakan lapar di bulan Ramadan. Wasabru thawabul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Jadi mungkin kita sabar apa sih? Sabar itu pengertiannya, sabar itu definisinya adalah keteguhan hati, ketabahan hati, dan mengingat bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati tabah menerima segala hal yang Allah takdirkan kepada kita. Tapi ya harus berusaha juga yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahrul muwasah. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh banyak keluasan rahmat. Wa syahrul yuzadu fi rizqil mu'min fi. Di bulan Ramadan itu ditambahkan rizki orang beriman. Maksudnya kan namanya rizki bukan berarti uang saja. Ya ibadah, kita bisa ibadah itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya datangnya bulan Ramadan kita bisa menemui bulan Ramadan, itu merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan li dzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Kata Rasulullah, siapa yang membukakan pada bulan Ramadan itu orang berpuasa, dia mendapatkan ampunan pada dosa-dosanya dan pembebasan daripada api neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala yang setimpal, yang serupa, min ghairi an yunqaswa min ajrihi syai'in. Jadi tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Jadi memberikan buka kepada orang yang berpuasa itu membuat kita yang memberi itu dosa-dosa terampuni, Allah bebaskan daripada api neraka, dan kita mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatihus shaim. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah tidak setiap kami bisa melupakan orang yang berpuasa? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, bersabda beliau, yu'tillahu hadzal thawab man fatara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw madqatil labanin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala ini bagi orang yang membukakan, jadi membukakan orang yang berpuasa walaupun dengan kurma ala tamratin au syarbati ma'in, atau memberikan air, biar air putih saja, au madqati labani, atau segelas susu. Jadi buat orang iftar, biar orang berbuka untuk membatalkan puasanya. Itu aja Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa memberikan pahalanya. Apalagi kalau kita sampai tasbih, membuat orang kenyang dengan berbuka puasa, itu tentunya pahalanya lebih besar lagi. Jadi ya mari kita di bulan Ramadan ini perbanyak sedekah juga, khususnya ke masjid,
ke pondok-pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya, biar kita banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di bulan Ramadan itu bulan yang kebajikan dilipat gandakan. Dan juga di bulan Ramadan tersebut kita perbanyak khususnya sholat malam. Kan inna abu rasul an Abi Sa'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna abwabal jannati wa abwabas samai la tuftahu li awwali lailatin min syahri Ramadan. Jadi sesungguhnya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit betul-betul benar-benar lamnya tulisannya lam taukid, artinya sungguhan seriusan loh, yang betul-betul benar-benar dibuka pada awal malam bulan Ramadan. Jadi pintu pada awal bulan Ramadan itu pintu surga, pintu neraka dibuka. Wala tughlaqu ila akhiri lailatin minhu, dan tidak ditutup sampai akhir malam dari sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Laisa min abdin aw ummatin yusalli fi lailatin minhu illa kataballahu lahu bikulli sajdatin alfan wa sab'imi'atin hasanatin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang hamba atau umatku yang sholat pada malam bulan Ramadan, melainkan Allah Subhanahu wa taala tuliskan pada setiap sujudnya pahalanya 1.700 kebaikan. Jadi luar biasa Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Jadi setiap kali sujud di malam bulan Ramadan, satu sujudnya Allah berikan pahala 1.700 kebaikan. Wa bunyalahu baitan fil jannah, dan dibangunkan bagi orang yang berpuasa itu fil jannah man yaqutati hamqa law sab'una alfi babin, yang rumah atau gedung di surga itu yang pintu-pintunya ada batu yakut merah 70 dari 70.000 pintu tersebut. Likulli babin minhuma minha musawa'an min dhahabin musyu min yaqutatin hamqa, dan setiap pintu itu penuh dengan batu yakut merah. Fa idza shama awwalu yawmin min syahri Ramadan ghafarallahu lahu kulla dhanbin ila akhir yaumin min Ramadan. Jadi apabila berpuasa pada awal hari pertama Ramadan sampai akhir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa orang tersebut. Jadi luar biasa bulan Ramadan ini. Dan wahwa syahru awwalahu wahwa syahrun awwaluhu rahmah, bulan Ramadan awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan 10 hari yang terakhir pembebasan dari api neraka. 10 hari bagian kedua itu adalah ampunan, 10 hari pertama adalah rahmat. Man khafafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lahu wa aqtaqahu minan nar. Jadi bulan Ramadan ini kita berusaha, bertekad untuk selalu mengisi dengan kebajikan-kebajikan. Sampai-sampai ada seorang ulama namanya Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau mau datang bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anak beliau, bertanya kepada anak-anak beliau, dengan kegiatan apa saja kalian isi bulan Ramadan. Kalau Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengisi tiap waktunya, tiap jamnya dengan penuh dengan ibadah, dengan amal kebajikan.
Kata beliau, andai waktu kalian bilang kepada anak-anak beliau, andai waktu kalian bisa aku beli, maka aku akan beli waktu tersebut. Jadi sangat luar biasa bulan Ramadan ini. Dan di bulan Ramadan juga jangan sampai ada di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yufattirna shaim. Jadi ada 5 yang membatalkan puasa. Jadi kalau orang yang mungkin baru belajar nahu atau belajar sholat, mungkin memahami kok 5 hal ini yang membatalkan puasa. Ya puasanya tetap sah, tapi pahala dari puasa tersebut telah hilang, yaitu kata Rasulullah al-kidib, berbohong. Jadi bulan Ramadan itu ya kita berusaha keras untuk menghindari berbohong, wal ghibah, gosip, itu menghilangkan pahala puasa. Wan namimah, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Namimah tadi adu domba. Wan nadhar syahwat, memandang dengan syahwat. Jadi yang membuat pahala puasa itu hilang, kizib, berbohong, ghibah, namimah, adu domba, wal yaminul kadhibah, semuanya itu dosa yang berasal dari mulut kita. Dan satu dari mata, wan nadharu bisyahwah, dan memandang dengan syahwat. Jadi ya mata kita ini ya memang sangat susah untuk menjaga dari yang diharamkan. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah beri kita pertolongan bisa menjaga mata kita, karena mata ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan mata kita ini untuk melihat Al-Qur'an, melihat kitab-kitab Islam yang lainnya, memandang orang tua dengan penuh kasih sayang, memandang guru dengan penuh takzim, yaitu sifatnya ibadah. Jadi jangan sampai kita khianat kepada Allah, karena mata ini adalah amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu kita dianjurkan perbanyak sholat, khususnya ya sholat tarawih, dan ya tentunya puasa, dan perbanyak juga baca Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan itu didatangi malaikat Jibril. Jadi Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril membacakan, Rasulullah menyimak. Nanti Rasulullah membaca, malaikat Jibril yang menyimak. Jadi setiap tahun itu selama Rasulullah hidup, di satu hari itu Rasulullah membaca Al-Quran kepada malaikat Jibril. Jadi setiap hari satu kali. Dan di akhir-akhir hidup beliau, di tahun terakhir Rasulullah hidup, lalu malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah 2 kali di bulan Ramadan itu. Lalu Rasulullah paham, oh ini berarti tahun terakhir aku hidup di dunia. Jadi Rasulullah pagi tadarus kepada malaikat Jibril. Ya tadarus kan artinya yang satu menyimak, satu membaca, saling memperhatikan. Dan juga bulan Ramadan, bulan yang luar biasa, Allah lipat gandakan di bulan tersebut. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang panjang, sewaktu itu Rasulullah mau menaiki tangga mimbar, di tangga pertama didatangi oleh malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu mau naik ke mimbar, di mimbar pertama, di tangga pertama dari mimbar, Rasulullah mengucapkan amin. Dari tangga kedua mengucapkan amin. Tangga ketiga mengucapkan. Di tangga pertama
Rasulullah mengucapkan amin karena malaikat Jibril berkata, "Man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah." Siapa yang menemui Ramadan maka dan dia tidak terampuni dosanya, maka sebenarnya dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, "Amin kan?" Jadi Rasulullah berkata, "Amin." Lalu pada tanggal kedua malaikat Jibril berkata, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alaika ab'adahullah." Siapa yang disebut nama engkau wahai Rasulullah namun dia tidak bersolawat atas engkau wahai Rasulullah, sebenarnya dia menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tanggal ketiga dari mimbar Rasulullah mengucapkan amin yang itu disuruh oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Man adraka abawaihi indal kibar au ahaduhuma falam yudkhilahullahu jannah." Siapa yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua atau salah satunya, dan maka dia tidak akan masuk. Artinya kalau orang tua sudah tua dan tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya, apa adahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauh. Maka dia sebenarnya menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Nabi Muhammad, amin. Lalu beliau mengucapkan amin. Ya, semoga kita bisa menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bulan Ramadan Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamu ibadu ma fi syahri Ramadan latamanna ibadu ayyakuna syahr Ramadan sanatan." Andai seorang hamba mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, maka sungguh hamba tersebut akan berharap sebulan penuh adalah, bahkan setahun penuh adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang sangat luar biasa. Dan yang biasa juga kita dengar hadis Rasulullah, "Man shoma Ramadan wa qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan mengisi malam Ramadan dengan salat sunat karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu, dan wafi riwayat dan dosa-dosanya wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang akan datang. Jadi puasa, salat tarawih, tapi semata-mata pengen dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh orang tua, bukan karena tugas dari makhad atau dari sekolah atau madrasah, usaha harus tarawih, betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa-dosanya yang lalu, bahkan dalam riwayat yang lain, dosa-dosa yang akan datang Allah akan ampuni. Artinya dosa yang akan datang itu Allah Subhanahu wa taala ampuni, artinya Allah pelihara badannya daripada pengen berbuat maksiat. Jadi, dan juga Ramadan itu kan khamsata ahrufin, khamsatu ahrufin Ramadan, khamsatu ahrufin Ramadan itu ada 5 huruf: Ra, Mim, Dod, Alif, Nun. Jadi Ra itu singkatan daripada Ridwan Allah, keridhaan Allah. Mim, mahabbatullah anil usah, kecintaan Allah terhadap orang-orang yang bermaksiat. Jadi walaupun orang itu masih maksiat, Allah Subhanahu wa taala siap menyambut orang yang bermaksiat itu kalau dia bertaubat. Kan orang yang bermaksiat tidak langsung Allah Subhanahu wa taala siksa, Allah bagi dulu tempo. Wadad, bahkan malaikat kan kalau ditugaskan kalau kita bermaksiat ditunggu dulu 6 jam baru malaikat catat
kalau kita beristighfar, bertaubat, tidak jadi, malaikat catat di buku catatan amal. Waqdot di mana Allah, jaminan Allah. Jadi apa? Ramadan itu ada 5 huruf, apa? Ridwan Allah, mim mahabbatullah. Jadi orangnya keridhaan Allah, mim kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya yang walaupun masih bermaksiat. Artinya Allah siap menerima orang itu untuk bertaubat. Dot di mana Allah, jaminan Allah, wal alif ulfatullah, kasih sayang Allah, wan nunnya nurullah, cahaya Allah, fahuwa syahru ridwan wa mahabatu wadiman ulfah wa nawal wa karamah lil awliya wal abrar. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keridhaan Allah, kecintaan Allah. Jadi hamba itu walaupun masih bermaksiat, kalau dia bertaubat, Allah masih siap menunggu. Jaminan dari Allah dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang baik. Dan diumpamakan juga bulan Ramadan itu seperti bulan Ramadan pada bulan tersebut seperti perumpamaan jantung di dada kita ini. Bulan Ramadan diibaratkan juga seperti para nabi di antara seluruh makhluk ini. Kan di seluruh makhluk ini yang paling mulia adalah para nabi dan rasul. Seperti Masjidil Haram di tempat-tempat dibanding di tempat-tempat yang lain. Karena Masjidil Haram itu kan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu Dajjal tidak bisa memasuki kota tersebut pada mau menjelang kiamat nanti. Wa syahru Ramadan tasfadu fihi maradatus syayatin. Pada bulan Ramadan setan-setan diikat. Wal anbiya syufa'au lil mujrimin. Dan para nabi memberi syafaat kepada orang-orang yang durjana. Dan juga bulan Ramadan itu diibaratkan seperti bulan Ramadan itu adalah pemimpinnya wasayyidus syuhur syahrul Ramadan, pemimpinnya bulan-bulan daripada bulan yang lain. Kan inna sayyidal bashar Adam alaihissalam, sesungguhnya pemimpinnya manusia itu Nabi Adam alaihissalam. Wasayyidul Arab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang Arab paling bagusnya, paling hebatnya orang Arab Nabi Muhammad. Wasayyidul Paris Salman, dan sebaik-baiknya orang Persia kan Salman. Wasayyiduhum Suhaib, sebaik-baiknya paling hebatnya pemimpinnya orang Roma Suhaib, paling hebat daripada orang Roma. Wasayyidul Habsyi Bilal, sebaik-baiknya orang Habasyah ya Bilal bin Rabah. Wasayyidul Qura, dan pemimpinnya kampung yang terbaik adalah Makkah. Wasayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, Wasayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, sebaik-baiknya hari, pemimpinnya hari adalah hari Jumat, dan seterusnya. Sehingga Ramadan ini bulan yang penuh dengan keistimewaan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, pertolongan bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan dan menghindari maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.